Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Selamat malam Pak Rizky dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan suatu kegiatan yaitu wawancara terutama mengenai hal masa Orde Baru. Di sini kami kedatangan tamu juga yang bernama Bapak Freddy Simbolon dan juga di sini kami beranggotakan kelompok yaitu saya Albert Emmanuel Simbolon. Saya Gunawan. Saya Rahma Alifia Islami. Oke, dan setelah kami melakukan perkenalan, sebelumnya terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk meluangkan hadir di wawancara kali ini. Oke, baik. Sekarang mari kita mulai dengan sesi wawancara. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Baik, Pak, yang pertama. Bagaimana sih, Pak, lahirnya Orde Baru beserta pemimpinnya? Ya, pertama-tama selamat bertemu dengan saya, ya teman-teman sehat-sehat semua ya. Jadi Ya, pertanyaannya tadi tentang lahirnya Orde Baru, ya, Betul, Pak. beserta pemimpinnya. Setahu saya itu Orde Baru itu adalah orde pemerintahan yang lahir berdasarkan surat perintah 11 Maret 1966 yang kita kenal dengan Super Semar. Ya, surat perintah 11 Maret. Pada saat itu dipimpin oleh Soeharto, ya. Soeharto itu presiden kita, ya, yang telah memimpin selama kurang lebih 30 tahun. Adapun latar belakangnya Soeharto menjadi presiden itu karena ya gerakan G30S PKI. Ya, di tahun 1965 PKI itu melancarkan suatu gerakan yang kita kenal dengan G30S PKI. Nah, itu satu gerakan yang memberontak gitu ya, yang mengatasnamakan akan Presiden Soekarno. Ya, tapi itu menjadi masalah bagi kepemimpinan Soeharto. Nah, di situ juga ada kekosongan pimpinan pada Angkatan Darat, karena kita tahu di situ Angkatan Darat pada saat itu sudah banyak yang diculik gitu ya pimpinan-pimpinannya. Dan kemudian juga ada penembakan terhadap seorang mahasiswa. Jadi ini juga latar belakang kenapa Soeharto itu bisa menjadi pemimpin di Orde Baru pada saat itu. Ya itu mungkin dari saya untuk yang Lanjut untuk pertanyaannya, Pak. Apa yang Bapak rasakan pada saat masa Orde Baru? ya di Orde Baru itu selama 32 tahun Soeharto memimpin pada saat itu ya pemerintahan Soeharto itu banyak eh, terlihat dengan pembangunan ya. Makanya dia dikatakan sebagai Bapak Pembangunan. Yang dimaksud dengan Bapak Pembangunan di sini dia bisa meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dalam masa kekuasaannya itu yang kita kenal dengan Orde Baru ya, karena memang Orde Baru itu kan tahun 1966 angkatannya Soeharto untuk memimpin di negara kita itu, dia membangun negara kita itu dengan stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Ya, tidak salah dikatakan sebagai Bapak Pembangunan karena sudah mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang kita bisa temukan. Dan dalam era masyarakat ini kita bisa mendapati harga-harga bahan pokok itu terjangkau. Ya, situasi keamanan dan ketertiban terjaga, ya. Namun sayangnya ada kekurangannya zamannya Soeharto itu dengan korupsi dan penindasan, penculikan yang tentu berseberangan dengan pemerintahannya Soeharto. Ya, jadi ada plus minusnya lah ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaan pertama. Kemudian kita akan lanjut pada pertanyaan kedua. Bagaimana kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, dan hukum? Ya, jadi kita kembali kepada kebijakan politik ya. Di politik itu Soeharto itu membentuk kabinet pembangunan
yang kita kenal dengan Kabinet Ampera. Ya, kemudian juga ada pembentukan P4, itu adalah pedoman penghayatan pengalaman Pancasila. Ya, kalau P4 itu kita di sini diajarkan mendapatkan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah kebijakan sosial. Di kebijakan sosial di sini ada program wajib belajar. Ya, jadi kita diharapkan dari SD, SMP, SMA itu semua wajib ya belajar dan dapat dukungan pemerintah ya dengan dana pendidikan yang diberikan. Kemudian juga ada pengendalian media massa melalui CUP. Jadi Soeharto ini pintar supaya tidak orang terpengaruh dengan berita-berita. Ya, tentu dia ingin coba mengendalikan media massa yang dikenal dengan COP, SIUP. Untuk kebijakan ekonomi, Soeharto mempunyai rencana pembangunan 5 tahun dan revolusi hijau. Sementara di kebijakan hukum, Soeharto mengkonsentrasikan kekuasaannya itu dengan melemahkan fungsi legislatif. Ya, kalau kita tahu legislatif itu kan yang pembuat undang-undang. Jadi undang-undang itu dibuat lemah posisinya oleh Soeharto dengan adanya penerapan hukum ekonomi liberal. Ya, mungkin itu aja. Oke, baik Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh Rahma. Ya, Iya, kalau silakan. boleh tahu bagaimana ya pengalaman Bapak selama masa Orde Baru? Apakah ada perbedaan atau sama saja dengan sekarang? Ya, kalau sekarang di sini kita bisa lihat kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan Soeharto. Karena kalau Soeharto kita hanya bisa tahu dengan pembangunan ya belum sampai pada aspek kebebasan gitu ya, kebebasan kita untuk berpendapat, kebebasan kita untuk bisa berusaha, kebebasan kita untuk ya demokrasinya itu masih lebih rendah ya dibandingkan dengan yang sekarang. Kita sudah semakin intelektual, kita sudah banyak digital, pengetahuan-pengetahuan kita dan teknologi kita lebih banyak punya wawasan. Nah, itu karena keterbukaan ya. Tapi kalau dilihat dari Soeharto, memang pembangunannya sudah kita rasakan. Ya, jadi ada plus minusnya lah ya. Kalau di Soeharto dia punya kekurangannya dengan alam demokrasi, transparansi, kebebasan berpendapat, tapi pembangunan juga sudah mulai terlihat. Nah, itu aja sih. Jadi buat saya pribadi ya ada plus minusnya lah ya. Dan untuk pertanyaan terakhir akan dilanjutkan oleh Gunawan. Oke, baik. Eh, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Bagaimana sih Pak akhir dari masa Orde Baru yang sudah pernah Bapak rasakan? Ya. Jadi Soeharto itu kan orangnya kuat ya. Dia punya kedudukan posisinya yang tidak bisa digoyang gitu ya. Sedemikian kuatnya pemerintahan Soeharto, ya kita bisa lihat temukan orang-orangnya Soeharto, ya itu dia bisa mempunyai kebebasan dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Itu karena Soeharto punya kekuasaan yang kuat dan orang-orangnya Soeharto itu ya dibiarkan dengan KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran kasus HAM, hak asasi manusia. Karena kalau yang berseberangan dengan Soeharto, kita bisa temukan terjadi penculikan, gitu ya, pembunuhan, yang tidak bisa kita kenal siapa yang bunuh, siapa yang diculik, dan tidak ada bekasnya. Itu karena memang ya untuk mengamankan pemerintahan Soeharto. Ya, jadi kalau yang berseberangan itu pasti akan ada sanksinya ya, seperti itu ya. Yang ketiga itu krisis ekonomi dan banyak hutang. Karena memang kita tahu pembangunan kita rupanya dibiayai oleh hutang. Ya, hutang kita terlalu besar, ya itu pun juga karena banyak orang-orang Soeharto yang korupsi, akibatnya hutang itu tidak bisa dibayar. Karena apa? Karena kita tidak punya uang, ya dikorupsikan, ya. Nah, ini tentu akibatnya Soeharto dilengsarkan karena tidak bisa menyelamatkan negara akan hutang-hutangnya. Ya, salah satunya juga karena kolusi itu, ya orang-orang Soeharto dibiarkan untuk membuat hutang besar gitu ya. Berikutnya lagi kalau kita tahu di situ kebebasan berpendapat itu saya bilang tadi. Ya, kita tidak bisa menyampaikan mengungkapkan pendapat kita yang berseberangan. Kita tidak bisa
berbicara gitu ya, hak kita itu dibatasi. Ya, pada intinya kita tidak boleh mengkritik pemerintah. Nah, jadi kalau kita sudah mengkritik pemerintah, kita diculik, dibunuh, ya tidak tahu siapa yang diculik, siapa yang membunuh gitu ya. Itu jeleknya ya. Jadi kita sangat hati-hati sekali untuk berbicara. Ya, akhirnya semua itu membuat mahasiswa itu melakukan demonstrasi. Ya, karena demonstrasi itu mahasiswa sudah tidak percaya lagi Soeharto, negara kita sudah hampir bangkrut, Soeharto juga sudah waktunya untuk dilengsarkan, tidak bisa menyelamatkan negara, ya membuahkan hasil yang namanya gerakan reformasi. Ya, reformasi di tanggal 21 Mei 1998. Nah, itu pun juga banyak korban, ya, karena untuk bisa melakukan suatu perubahan pasti ada korban ya, perubahan-perubahan itu pasti membuahkan suatu korban. Korbannya seperti penculikan, pembunuhan, ya, tapi itu semua untuk kebaikan negara kita. Dan akibatnya Soeharto lengser, mundur, dan digantikan oleh B.J. Habibie. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ada lagi? Oke Pak, sekian dulu untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Freddy Simbolon dengan secara besar-besarnya telah berpartisipasi dan juga telah menjadi narasumber kami di wawancara kali ini. Ya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video wawancara kami ini di YouTube nanti. Juga sebelumnya maaf apabila terjadi suatu kalimat ataupun kata-kata yang kurang sepadan. Dan semoga dengan pengetahuan ini bisa menjadi bakal budi kita di masa depan selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih semua.